Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Bapak Ibu, saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melaksanakan satu rutinitas, yakni thalabul ilmi, di mana kita berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah satu kesempatan yang sangat baik yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita usahakan kita senantiasa istiqamah, bisa terus menerus untuk berada di taman-taman surga Allah di dunia, yaitu di majelis-majelis ilmu. Dengan begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita, tafsir Ibnu Katsir, kajian yang rutin kita lakukan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-78, 79, 79. Yang insya Allah kita akan kaji pada malam hari ini, dan jika memang waktunya mencukupi kita akan tambah beberapa ayat lagi. Yang sudah bawa Al-Quran, monggo dibuka surat Al-Baqarah ayat 78-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 78-79, wa minhum ummiyuna yaqulu ta'ala wa minhum ummiyuna ay wa min ahlil kitab. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Siapa yang dimaksud? Di sini dijelaskan di dalam tafsir ay wa min ahlil kitab, yaitu dari kalangan ahli kitab. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita kaji, yaitu berkaitan dengan menerangkan
sifat-sifat orang-orang Yahudi. Di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka di antara orang-orang ahli kitab itu ummiyuna la ya'lamunal kitab, yaitu mereka tidak mengetahui tentang isi kitab Taurat, illa amaniya, kecuali mereka mengatakan bahwa kitab ini yaitu amani, angan-angan, ya. Menurut mereka bahwa isi di dalam kitab Taurat itu hanya dongeng, hanya dongeng. Sama hari ini juga ada orang yang tidak mau pakai kitab Al-Quran. Kenapa? Karena itu hanya apa ya? Isinya itu hanya apa Pak? Kisah-kisah, cerita, sama dengan cerita-cerita biasa. Ya. Jadi makanya mereka sama sekali tidak memuliakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap kitab Taurat itu hanya dongeng. Jadi isinya itu bukan apa namanya memiliki kemuliaan. Bukan dianggap sebagai kalamullah. Tapi biasa ya, kayak baca buku biasa. Nah, ini mereka menganggap seperti itu. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan mereka itu menganggap bahwa kitab Taurat itu adalah dongeng saja dan mereka menduga-duga. Kemudian di dalam ayat berikutnya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailun, ya, fawailun. Ada di dalam ayat-ayat yang kita baca itu fawailul lil musallin. Ya. Fawailun itu celakalah, ya, celaka orang-orang yang menganggap kitab Taurat itu bahwa kitab itu hanya sekedar dongeng saja dan mereka menduga-duga saja, menduga-duga maknanya, menduga-duga tafsirnya. Jadi mereka itu mengartikan ayat-ayat Allah dengan dugaan-dugaan, dengan hawa nafsunya, tidak dengan penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mempunyai pendapat seperti itu, orang yang memiliki dugaan-dugaan tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fawailun, maka celakalah lilladzina yaktubunal kitaba, yaitu orang-orang yang menulis kitab biaidihim. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu menulis kitab ya, dianggap kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini adalah kitab dari Allah. Ya. Jadi mereka ngarang sendiri, nulis-nulis sendiri, kemudian mereka rubah ya kalamullah di dalam kitab Taurat itu, dan dia mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Liyastaru bihi thamanan qalila. Tujuannya apa mereka merubah kitab itu? Dan memahami kitab itu tidak sebagaimana mestinya. Tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi dengan keinginan-keinginan mereka sendiri. Dengan tujuan apa? Liyastaru bihi thamanan qalila. Yaitu dengan maksud mereka memperoleh keuntungan. Mereka
agar mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya itu. Ya. Apa keuntungannya? Mereka akan mendapatkan jabatan. Ya. Mereka akan mendapatkan keuntungan dunia yang sangat besar, ya, menurut mereka. Padahal di sini Allah mengatakan liyastaru bihi thamanan qalila. Ya, keuntungan itu keuntungan yang sedikit. Dan di sini disebutkan keuntungan itu adalah keuntungan dunia. Ya. Nah, dunia itu sangat sedikit, ya, keuntungannya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah mereka bagi mereka karena yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan celakalah mereka karena apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan wa minhum ummiyuna qala al ummiyuna qaumun lam yusaddaqu rasulan arsalahullah wala kitaban anzalahullah fakatabu kitaban bi aidihim thumma qalu liqaumi sufla juhal hadza min indillah. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud orang-orang yang buta huruf, yang dimaksud orang-orang yang tidak bisa membaca, menulis, tetapi mereka al-ummiyuna qaumun lam yusaddaqu rasula arsalahullah, adalah satu kaum yang mereka tidak mempercayai rasul, utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini merubah kitab Taurat, bahkan Ibnu Abbas menjelaskan di dalam tafsir ini, mereka menghilangkan nama Muhammad di dalam kitab itu. Jadi nama Muhammad dihilangkan. Ada beberapa ayat-ayat dihilangkan. Sama hari ini kalau orang itu ingin keuntungan dunia, maka dia akan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, akan memaknai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan keinginannya sendiri. Ya. Ini sama dengan orang Yahudi, liyastaru bihi thamanan qalila. Menukar ayat-ayat Allah dengan apa? Keuntungan dunia. Masya Allah, Bapak Ibu hati-hati, ya. Jadi bisa Ustaz menjual Al-Quran ayat-ayat Allah untuk keuntungan dunia, bisa, ya, bisa, ya. Bapak Ibu mungkin lihat ILC yang kemarin itu, ya, ada viral itu, waduh, ya, dijelaskan oleh Kiai Haji Zaitun Rasmin dengan begitu baik, ya. Tapi ada saja yang masih membela sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Dan itu salah satu contoh saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Orang-orang yang menjual agama demi keuntungan dunia. Ya. Masalah jilbab, ya, perintah jilbab dengan, ya, makna-makna yang sesuai dengan pemikirannya. Maka hari ini hati-hati kita. Ketika kita memaknai Al-Quran sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, ini akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keuntungan dunia itu pasti kita akan dapatkan sesuai dengan niat kita. Ya. Sama halnya kalau kita ini taklim, datang ke Masjid Dzikrullah, ya. Ada undangan, ada BC, ya. Undangan ke Taman Surga Allah di dunia, ya. Hadiri, ya, kajian tafsir hari Kamis misalnya seperti itu, ya. Kita lihat begini, kemudian tergantung dengan niat kita. Kalau kita niatnya daripada gak lapo-lapo, ya,
Wis mending aku tak berangkat ya, daripada gak lapo-lapo ya. Terus ada yang enak nanggone dikrullah iku ya, engko pasti oleh mangan. Wis aku tak lumayan lah ngirit ya, gak mangan sore ae ya. Nah, oleh kopi ya, dapat kopi ya, teh. Nah, ada yang janjiannya nang dikrullah ya. Engko ngobrol nang kono ae ya. Nah, ada yang memang niatnya itu betul-betul tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah apa? Wa idza marartum biriyadil jannah fartau. Apabila kalian diundang kemudian diajak ke taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, ke majelis-majelis ilmu, datanglah. Kata Rasulullah, datanglah. Apa itu? Majelis ilmu, halaqatul dzikr. Kita datang semata-mata karena Allah. Kenapa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dan jalan itu adalah untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah memudahkan jalannya menuju ke surga. Masya Allah. Jadi salah satu jalan kita ke surga itu Pak, diantaranya ya thalabul ilmi. Ya. Jadi sebetulnya sangat mudah sekali kita menuju ke surga itu. Ya. Tapi secara teori, ya. Prakteknya Pak, ono ai gangguane. Gangguannya itu, godaannya itu ada saja. Ya. Karena itulah jalan menuju surga itu apa? Khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahwat. Maka Rasulullah bersabda, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang makarih. Apa makarih? Makruh, ya, yang kita benci. Ya. Yang tidak kita senangi, Pak. Ya. Jadi surga itu dipagari, ya, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita senangi, ya. Salat, ya. Salat itu kalau menurut kita, Pak, ya, hawa nafsu kita, senang apa enggak, Pak? Senang karena perintah Allah, tapi berat melaksanakannya. Berat, ya. Zakat, infak, sedekah, ya. Kita ini sudah taklim, sudah jauh-jauh taklim ke zikrullah, sampai zikrullah duduk keliling kotak, ya. Wis sangune mau tuku bensin, ya. Terus keliling, ya, duduk majelis ilmu kotake keliling, ya. Iki nek gak infak iki ya, mikir-mikir, ya, infak. Diperes, ya, tenaga, dana, semuanya untuk kepentingan dakwah. Dan itu kembalinya kepada kita. Karena apa? Kita menginginkan surga. Apalagi terkait tentang perjuangan jihad di jalan Allah. Jihad itu berat apa ringan, Pak? Berat. Coba dibuka di dalam surat At-Taubah ayat 24. Jenengan buka surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah surat keberapa, Bu? 9. Nggih. Ayat ke 24. Nggih. Monggo dibaca, Mas. Jenengan. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kemudiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di dalamnya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, berat, Pak, ya. Kul in kana abaukum, ya. Katakanlah in kana abaukum. Jadi di situ ada 8 hal, ya, atau 8 kesukaan
manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pasti jenengan semuanya suka dan mencintai sesuatu yang disebutkan itu. Ya. Apa itu? Yang pertama, abaukum, ya. Bapak-bapak kalian. Artinya orang tua. Siapa yang tidak cinta dengan orang tua? Ya. Siapa yang tidak cinta dengan ayah ibu? Kalau ada orang yang tidak suka dengan ayah ibunya, ini naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sudah tidak waras ini ya. Tapi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Celaka orang yang tidak mencintai orang tuanya, ya. Itu ada di dalam sebuah hadis ya. Kemudian abnaukum, anak-anak ya. Anak-anak tentu kita mencintai orang tua, mencintai anak kita. In kana abaukum wa abnaukum. Kemudian apa? Wa ikhwanukum. Saudara-saudara ya. Ya, saudara-saudara kita. Kemudian apa? Wa azwajukum, yaitu istri-istri kita yang punya istri ya. Yang enggak punya istri, yang jomblo ya. Ya, jangan sampai mencintai istrinya orang, Pak, ya. Bahaya ya. Jadi orang itu pasti akan mencintai istrinya. Lah kalau punya istri terus enggak cinta, waduh, ya. Ini bahaya ini, Pak, ya. Ya, ini pasti disukai, dicintai karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ashiratukum, ya, keluarga, ya, paman, bibi, ya. Semuanya itu akan menjadikan sesuatu yang kita cintai. Kemudian apa? Wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyauna kasadaha wa masakinu tardona. Harta-harta kita pasti kita cintai. Kemudian perdagangan yang hari ini kita usahakan, yang kita miliki, ya. Perdagangan, peternakan, kemudian apa? Pertanian, ya, perkebunan, ini semua kita cintai. Ya, kemudian yang terakhir yang ke-8, wa masakinu tardonaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian ya, sukai. Ya, masih ngekos Pak, tapi yo nek misale kontrakan iku wis seneng yo kadang-kadang tahun-tahunan ya. Pas yo kontrakan yo sik seneng ae gak gelem pindah. Ya, ndak mau hijrah ya, karena suka dengan itu ya. Apalagi rumah sendiri. Pasti kita senang dengan rumah kita. Nah, ini sesuatu yang dicintai oleh manusia. Ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau itu semuanya yang 8 ini lebih kalian cintai, ya. Wa masakinu tardona ahabba ilaikum. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabil. Ya. Jadi kalau 8 hal tadi Pak, sesuatu yang kita cintai dan itu lebih kecintaannya kita kepada sesuatu itu daripada kepada Allah, Rasul dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu Pak. Tunggulah kehinaan yang akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai sesuatu itu ya biasa saja. Ya. Maka kalau kita mencintai karena Allah, kita akan memiliki kemuliaan. Kita akan diberikan ya lebih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid, ya. Kalau mencintai keluarga itu mencintai istri melebihi cinta kita ya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mau taklim digandoli, Mas arep nandi, arep taklim. Lho sampean niku piye to? Mau wis janji arep ngejak nang gone BJ Johnson ya. Wis tak siapno ya. Oh iya wis nang BJ Johnson ae ya. Selimur ya. Besok dijak lagi kegiatan ya. Baksos misalnya membantu fakir miskin, yatim piatu.
Ada saja. Ya. Apalagi diajak berangkat jihad. Ya. Mas, sesuatu acara loh Mas nang Jakarta. Acara apa? 212. Acara apa itu? Kita berantas korupsi. Ya. Tanggal berapa itu Pak? Belum dapat seruannya Pak ya? Ya. Tunggu Pak seruannya nanti ya. Wah ini berarti tidak update ini ya. Jadi ada ajakan untuk memberantas ya korupsi yang begitu luar biasa di negeri ini ya. Diajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau menurut kita baik dan sesuai ya. Karena kita niatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bismillah kita berangkat ya. Lah berangkat ke Jakarta saja berat Pak, apalagi berangkat ke Suriah ya, berangkat ke Afghanistan, berangkat ke Rohingya, berangkat ke Palestina. Waduh ya, tambah abot. Ya. Tambah abot. Ya. Merasa tidak punya ya. Ojo maneh nang Palestina, Pak, nang Jakarta gak duwe apa-apa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kalau kita niat, insya Allah bisa. Masalahnya kita tidak niat, ya. Nang Jakarta gak niat apa maneh nang Palestina ya. Nah, hijrah itu penuh pengorbanan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mementingkan dunia yang kata Allah Subhanahu wa taala, innamad dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia itu adalah kesenangan yang menipu ya. Jadi seakan-akan kita itu ingin jabatan ya, ternyata jabatan itu menipu kita, menyesatkan kita dari akhirat ya, melalaikan kita dengan akhirat, melalaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, aku ini tidak ingin hidup kecuali pada 3 perkara saja. Yang pertama adalah thalabul ilmi. Yang kedua zikrullah. Yang ketiga di medan jihad fisabilillah. Umar ibnu Khattab tidak ingin hidup ya. Kalau hidupnya itu di dalam kehidupannya tidak ada thalabul ilmi. Dia tidak mendapatkan dalam hidupnya itu belajar, menimbah ilmu agama. Ya tidak ada gunanya Pak. Ya. Hari ini banyak orang molak-malik itu Pak. Ya. Karena apa? Karena miskin ilmu. Karena jahil. Tidak pernah berada di majelis ilmu. Tidak pernah baca Quran. Tidak pernah baca tafsirnya. Tidak pernah dengarkan pengajian. Tahu-tahu diskusi kayak ustad. Ya. Diskusi kayak yang paling bener. Ya. Sampai niku salah, sing bener iku ngene, ya. Masya Allah, ya. Padahal Rasulullah mengingatkan, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi aw bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Al-Qur'an, mengartikan Al-Qur'an, memaknai Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan akalnya, maka siap-siap menempati tempatnya di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka Umar bin Ibnu Khattab tidak ingin hidupnya itu kosong dari thalabul ilmi. Senantiasa terus ya, jelis ilmu, berthalabul ilmi. Karena itu adalah kehidupan yang akan menjadikan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan, Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Wa ma bi ghairil Islam adzalana Allah. Kalau seandainya tidak karena Islam, kita pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmatnya thalabul ilmi ini Pak, Masya Allah ya. Banyak hadis yang menjelaskan di dalam thalabul ilmi ini kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat di dalamnya.
dan kemudian semua makhluk mendoakan kita. Keberkahan. Ya. Awalnya males, awalnya sakit, di tholabul ilmi, perjalanan kita menuju ke majelis ini, Pak, didoakan oleh para malaikat. Didoakan oleh makhluk, bahkan ikan-ikan yang ada di laut mendoakan orang yang tholabul ilmi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya dan keberkahannya. Sehingga kadang-kadang kalau kita ini sedang sakit, kita paksakan datang ke majelis ilmu, sembuh. Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebagai obat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi kita ini kajiannya kajian tafsir. Kemudian yang kedua, Umar ibn Khattab. Dia tidak ingin hidup kecuali apa? Di dalam kehidupannya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah. Lisan yang senantiasa berzikir. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan hamba yang memiliki kebaikan yang luar biasa. Kebaikannya segunung. Amal solehnya Masya Allah. Tetapi hancur berkeping-keping. Amal soleh dan kebaikannya tidak berguna sama sekali. Karena apa? Disebabkan karena lisannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan seorang hamba yang dia banyak memiliki dosa, bertumpuk-tumpuk dosanya. Tetapi lisannya senantiasa dipakai untuk berzikir kepada Allah dan melaksanakan amal soleh. Maka dia mendapatkan dosa-dosanya berguguran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lisan yang berzikir, amal soleh yang kita bangun, kita terus amalkan, kita lakukan, ini akan bisa menghapuskan dosa kita. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kalian berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah, barengilah perbuatan-perbuatan buruk kita itu dengan kebaikan. Maksiat terus tapi dia tidak pernah melakukan kebaikan. Nah, ini bahaya, Pak. Nanti Allah akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Tentu kita tidak akan terlepas dari dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabin. Semua anak manusia ini, anak Nabi Adam ini melakukan banyak kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat. Segera Pak, Bu, jika kita banyak dosa, banyak berbuat maksiat, segera bertaubat. Jangan menunda taubat kita. Seumur 30 tat dienak-enak noai. Meniait umur 50 tak taubat. Wingi ana sing umur 40, Pak, ganteng, soge, wis macem-macem oleh kabeh donya. Meninggal. Umur 40, Lah sampean ngenteni umur 50 atau umur 70 terus arep tobat, Iya kalau kita ini sempat. Lah kalau nggak sempat bagaimana? Sementara kematian itu tidak bisa kita perkirakan. Kematian itu ajal kita tidak bisa memperkirakan. Paling aku matiku tahun 2030. Nah, bisa begitu, Pak? Tidak bisa, Kalau bisa, ya mungkin kita persiapan. Tapi nggak ada orang yang mengetahui tentang kematian. Nah, sehingga mari kita mempersiapkannya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus betul-betul memiliki keinginan yang kuat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar ibn Khattab tidaklah ingin hidup kecuali dia berada di medan-medan jihad. Di parit-parit jihad, berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karakter para sahabat yang dibina oleh Rasulullah Muhammad SAW, mereka semuanya adalah
hubbul jihad. Para sahabat Nabi Muhammad itu mereka semuanya hubbul jihad, mencintai jihad fisabilillah. Tidak ada mereka yang loyo, lemes, ya, terus letoy, ya, males-malesan, ya. Tidak ada. Semuanya memiliki ruhul jihad, ya, memiliki ruhul jihad. Ya, baik yang miskin, yang kaya, yang muda, yang tua, semuanya memiliki semangat jihad yang sama. Ya. Bahkan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, seorang sahabat yang buta, beliau juga memiliki apa? Semangat jihad. Berangkat ke medan jihad meskipun hanya dengan membawa bendera. Itu sahabat buta. Lah kita bagaimana? Kita yang segar, muda, sehat, ganteng, kaya, ya, mata sehat, telinga oke, ya, badan semuanya memiliki kesehatan yang prima. Ya. Apa yang kita gunakan? Ya? Apakah sudah kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah ya dari beberapa hadis dan athar ya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga mudah-mudahan hari ini kita belajar dari kejadian-kejadian ya untuk tidak menafsirkan ayat atau memahami Al-Quran sesuai dengan keinginan kita saja ya. Tetapi kita kembalikan kepada pemahaman as-salafus sholeh. Ya, tidak boleh kita memahami ayat ini sesuai dengan keinginan kita, apalagi yashtaruna bi ayati tsamanan qalila. Kita menjual ayat dengan harga yang sangat murah. Ya. Nah, sekarang ini sudah banyak kita temukan, Pak. Ya. Beberapa kasus, beberapa kejadian yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk apa? Untuk melegitimasi, ya. Kalau dulu itu banyak hadis-hadis palsu, ya. Bahkan ada orang itu jualan dagangan itu dia bisa menggunakan hadis, ya. Misalnya jual HP gitu ya. Man yashtari hadzal hatif, ya, hadhil jawal, hadzal jawal, ya, yadkhulunal jannah. Siapa yang membeli HP ini akan masuk surga. Nah, itu dulu seperti itu banyak, ya. Makanya ada hadis maudhu, hadis palsu dan sebagainya. Sehingga ada di dalam Islam itu ilmu hadis, ya, ilmu mustalahul hadis, ya. Sehingga tidak sembarangan, gitu ya. Oleh karena itu kalau kita ingin memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita merujuknya kepada para ulama, ya. Ulama yang sudah, ya, kita kenal bagaimana kualitasnya secara keilmuan dan juga biografinya juga kita kenal siapa mereka. Ya, kalau kita kembali kepada ulama-ulama hari ini, kita juga belum bisa memastikan kebenarannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita malam hari ini mengkaji satu ayat yang mengingatkan kepada kita untuk tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menulis kitabnya sendiri, menulis apa yang dia inginkan sendiri, dan dia mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Nah, ini banyak hari ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, fawailul lahum mimma katabat aydihim, sungguh celaka mereka yang menulis dengan tangannya sendiri. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, al-wailu jabalun finnar. Ya. Nah, ini di tafsir ini disebutkan bahwa wailun itu adalah satu gunung yang berada di dalam neraka.
Wa huwa alladhi anzala fil yahudi li'annahum harrafut Taurat. Dan ayat ini turun ya kepada orang-orang Yahudi karena mereka harrafut Taurat. Mereka merubah kitab Taurat. Zadu fiha ma ahabbu. Dia menambahkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi nulis kitab itu Pak sesuai dengan keinginannya. Ya, sama ada Taurat, ada Injil. Wa mahau minha ma yakrahun wa mahau ismu Muhammad. Ya, dan menghapuskan sesuatu yang tidak disenanginya. Jadi sakarpe dhewe Pak. Dan yang paling berbahaya adalah wa mahu ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam minat Taurat. Mereka menghapus nama Muhammad itu dari kitab Taurat. Kurang ajar orang Yahudi ini, Pak. Sampai sekarang. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya. Dan ada orang-orang beriman itu, orang-orang Islam sendiri, ya. Tingkah lakunya seperti orang-orang Yahudi. Karena ini disebutkan di dalam Al-Quran, maka ada orang-orang seperti itu. Hari ini pun begitu. Sakarepe dhewe menggunakan Al-Quran, menggunakan kitab Allah ya, dengan kemauannya sendiri. Walidzalika ghadaballahu alaihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka, farafa'a ba'dut Taurat, dan mengangkat sebagian dari Taurat. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun wa hadza gharibun aidan jiddan. Ya. Dan ini juga penafsirannya banyak ya. Banyak hadis-hadis yang dibawakan yang menjelaskan tentang ayat ini dan derajatnya gharib ya, asing. Kemudian qala nazalat fil musyrikina wa ahlul kitab. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan ya, untuk orang-orang musyrik dan ahlul kitab. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan, akhbarni Ubaidillah ibnu Abdillah an ibni Abbas annahu qala, ya ma'syarul muslimin, kaifa tas'aluna ahlul kitab an syai'in wa kitabullahi alladhi anzalahu ala nabiyhi ahdathun akhbarullah. Wahai kaum muslimin, bagaimana kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu? Wa kitaballahi alladzi anzala ala nabi ahdathun akhbarullah. Sedangkan Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kabar yang paling benar. Jadi lucu Pak, kalau ada orang itu yang belajar di luar Islam, ya, misalnya belajar Islam dari kitab selain Al-Quran. Ya. Kira-kira ada wonten apa mboten, Pak? Ya. Ternyata Ibnu Abbas itu jauh-jauh hari sudah mengingatkan, ya ma'syarul muslimin, kenapa kalian itu bertanya sesuatu ya dengan ahli kitab? Belajar Islam, Pak, ke Amerika, Oxford, ya, mana itu? Ke Inggris, ya, ke Amerika, ke Kanada, ya, ke Swedia, ya. Jadi belajar Islamnya itu bukan ke asal muasal Islam ini bermula di mana, di Makkah wal Madinah, di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri di mana di situ banyak para ulama. Tapi mereka belajar di mana? Amerika. Belajar di Itali. Ya, negara apa ini Pak Itali itu, Pak? Belajarnya di sana. Malah ada yang nyium. Ada yang nyium tangannya siapa? Lah itu, ya. Mungkin yang nggak nyaut ini karena nggak lihat viralnya itu ya. Ya, nyium sampai ya. Orang Indonesia, Pak, ya.
Orang Islam, Pak. Nah, ini. Akhirnya apa? Toleransinya kebablasan. Belajar Islam. Disinilah Ibnu Abbas mengingatkan kita. Kenapa kalian itu belajar Islam, belajar agama kepada ahli kitab? Tidakkah Al-Quran ini sudah sempurna? Masya Allah. Sementara ahli kitab itu dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini, mereka itu mudah merubah. Bahkan nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihapus oleh mereka. Jadi jangan percaya, Pak. Dan mukjizat sampai hari kiamat itu adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Rasulullah sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, ya berupa tongkat dan lain sebagainya, pada waktu itu sudah hilang, nggak ada lagi. Ya, kalau sekarang ada, saya punya tongkat Musa misalnya. Ya, Musa bin siapa nggak tahu ya. Nah, ya. Itu jangan percaya, Pak. Ya. Karena sudah nggak ada lagi mukjizat nabi-nabi terdahulu itu. Ya. Kemudian Nabi Isa bisa buat burung dari tanah lempung, terus berbentuk burung, ditiup langsung terbang, ya. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit parah, ya, lepra, kusta dan lain sebagainya. Sudah, itu sebatas, ya, yang dimiliki oleh Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat-mukjizat itu sudah tidak ada lagi. Kecuali mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW berupa apa? Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada orang Islam yang ingin belajar memahami agama dengan ahli kitab, ya ini sudah tidak benar. Ya. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, taqra'unahu ghaddan lam yashibbu wa qad hadatsakumullahu ta'ala anna ahlul kitab qad badalu kitabullahi wa ghayyaruhu. Ya. Jadi kan aneh, Pak, kalau kita belajar kepada ahli kitab, sementara ahli kitab itu sudah dijelaskan oleh Allah, mereka itu mengganti kitabnya dan merubah. Jadi kalau ada Taurat, itu sudah Tauratnya ndak asli. Kalau ada Injil, Injilnya ndak asli. Wah, Ustaz, hati-hati loh. Ini tafsir, Pak. Ya. Ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ahli tafsir, ya. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, menafsirkan ayat ini sampai seperti itu. Dan hari ini kalau kita bicara tentang hari ini, Pak, ini ya banyak orang-orang yang merubah, ya, meskipun tidak dengan tangannya, tetapi dengan pemikirannya, merubah pemahaman Al-Quran ini sesuai dengan pemikirannya. Ya. Masalah tabayun kemarin, ya. Wah, rame masalah tabayun, ya. Masalah jilbab, ya. Masalah, ya, banyak, Pak. Masalah poligami, ya. Masalah apa lagi? Kenapa, Pak? Pancasila. Ya. Nah, ini yang paling ngeri itu, Pak, ya. Agama itu musuh terbesar, ngeri, Pak, ya. Produk Allah Subhanahu wa taala disejajarkan dengan produk manusia, ya. Akhirnya apa? Kita berpikir, ya Allah, ya, sampai seperti ini. Bagaimana mendudukkan, ya, agama Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada produk-produk manusia. Ya, secara akal saja kita tidak bisa nerima, Pak. Apalagi secara syariat. Kalau kita mengkaji, wah, ya, tidak nutut, ya, tidak nutut. Logikanya tidak nutut. Ya. Makanya mereka itu suka merubah seenaknya sendiri. Wa katabu bi aidihimul kitab wa qalu huwa min indillah. Ya, orang-orang Yahudi itu sudah merubah-rubah seenaknya sendiri, menghapus, ya, seenaknya sendiri, ya, kemudian menambahi
apa yang dia sukai, menghapus apa yang dia tidak suka. Dan dia mengatakan hadza min indillah. Ini dari Allah, ya. Ini ada dalilnya, ya. Dalilnya mana? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini bahaya, ya. Sangat berbahaya sekali. Apa yang mereka lakukan itu, Ibnu Abbas melanjutkan, liyashtaru bihi thamanan qalila. Afala yanhaakum ma ja'akum minal ilmi an masailatihim wala wallahi ma ra'ayna minhum ahadan qattun sa'alakum anil ladzi anzala ilaikum rawahul Bukhari min turukin aniz Zahri. Wa qala al-Hasan al-Basri ats-tsamanul qalil ad-dunya bihadzafiraha. Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka memiliki tujuan dan motivasi jelas motivasinya. Mereka merubah-rubah ayat, ya, menghapus, menambahi, ya, kemudian menafsirkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Jelas motivasinya di sini. Apa yang disampaikan oleh Allah, kemudian ditafsirkan oleh para sahabat. Motivasinya apa, Pak? Liyashtaru bi ayati tsamanan qalila, yaitu dijelaskan pada ayat ini. Bahkan Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan ats-tsamanul qalil, dengan harga yang sedikit sekali, ya. Yaitu ad-dunya bihadzafiriha, ya, dunia dan, ya, yang tadi kita baca surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 24, itu dunia, Pak. Tapi kalau dunia itu melebihi, kita mencintai dunia yang 8 itu melebihi Allah, Rasul dan jihad, fatarabbasu, maka Allah mengancam kita, tunggu, ya. Ini basa Surabaya, entenono kon. Entenono. Ya. Maksudnya apa? Denting-inting, Pak. Ya. Sampean nek misale tidak cinta kepada Allah, Rasul dan jihad ini, ya. Kemudian sampean lebih seneng bojo, lebih seneng anak, lebih seneng tempat tinggal, dagangan, ya. Kemudian harta, lebih seneng itu, ya. Anak main game, wayahe salat dijarno ae, ya. Sakno rek anakku sik tas mulai sekolah anu, wayahe salat wis main nak, ya. Tambah dikekekno, ya. Meneh tak tukono sing apik, ya. Wis meneng ae, ya. Kira-kira ini sayang Allah apa sayang anak, Pak? Sayang anak bukan karena Allah, ya. Tapi kalau kita sayang kepada anak itu karena Allah, cinta kepada Allah, ya. Le, wayahe salat le. Wis adzan le, budal, ya. Siap, ya, wis, berangkat salat, ya. Begitu pula istri, ya, kalau melihat istri kok durung salat, ya, wis salat, Dek. Durung, Mas. Ya wis gak apa-apa, awakmu kesel. Iki sayang bojo apa sayang Allah, Pak? Sayang istri apa sayang Allah? Sayang istri, bukan karena Allah, tapi karena apa? Ya karena masih kelihatan cantik, Pak, ya. Tapi nek wis nanti kalau sudah ndak kelihatan cantiknya, ya mungkin berubah. Pudar cinta kita, ya. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan, ya, as'adun nas, ya, aghbatun nas, tanda-tanda orang itu bahagia, ya. Ada 4, Pak, tanda-tanda orang itu bahagia. Jadi ini indikator, ya, Pak, ya. Jadi kalau kita lihat orang bahagia itu, ini tandanya, Pak, ya. Ini menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Yang pertama adalah idza indahu rizqun, ya, apabila dia memiliki rizki yakfihi, yang bisa mencukupinya. Artinya apa? Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia ini cukup, ya. Cukup itu artinya apa? Barokah. Barokah itu artinya apa? Ziyadatul khairi wa ta'ah, yaitu bertambahnya kebaikan dan bertambah ketaatan. Ya. Ada rezeki itu kerja sedina oleh 40.000. Ono sing kerja sedina dapat 100.000.
Ada yang kerja 1 hari 1 juta. Ada yang kerja 1 hari bayarannya ya 50 juta ada. Ya. Ya. Nah, mana yang barokah? Ada yang kerja 40 hari, 1 hari dapat 40.000. Tapi Masya Allah, alhamdulillah petang 40.000. Ya, wingi-wingi gak oleh, saiki oleh 40.000. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Boleh ya, waktu adzan butuh ya. Nanti malam ya tahajud, wis pokoknya duha ya. Bacaan Qur'annya tambah rajin ya, petang 40.000 ya. Besok ditambah lagi. Ini namanya 40.000 barokah. Bertambah kebaikan, ya, bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan disinilah kalau kita bersyukur, Allah akan memberikan yang lebih besar. Mene ya saiki 40.000, mene Masya Allah ya langsung 500.000. Dapat 500.000, Masya Allah ya. Tambah seneng 40.000 seneng apa maneh? 500.000, Masya Allah, tambah syukur. Nah, ono sing sedina 100.000 ya. Oleh 100.000 opo iki rek kerja yamine oleh 100.000 tok, aduh ya, digawe ngopi entek ya. Akhirnya temenan ngopi nang Giras ya. Wis adzan gak ngereken ya. Zuhur, asar, maghrib, isya lewat ya. Ya. Sisa lewat ya. Subuh bablas ya. Waduh ya. Wis 100.000 gak barokah. Ada yang 1 juta tambah gak barokah ya. 1 juta wis tambah mempeng, wis lumayan rek 1 juta rek ya. Nanti bekne meni oleh tambahan 2 juta, tambah 3 juta ya. Tapi apa? Tidak menambah barokah ya. Mulai-mulai ya takoni bojone, oleh apa sampean? Lumayan Dek, oleh 1 juta. Kene arisane iku lho wis enteni ya. Cicilan ya, amene tibake bojone iku utang Bang Titil akeh, Pak. Ya. Akhirnya gak barokah ya. Nah, ini satu ya. Jadi kalau ada orang yang punya rezeki ya, mendapatkan rezeki yang bisa mencukupi kebutuhannya ya, dia bersyukur dengan rezeki yang ada itu, ini tanda-tanda orang apa, Pak? Bahagia ya. Kemudian yang kedua, idza indahu baitun yakwihi. Apabila dia punya rumah yang bisa melindunginya. Artinya apa? Rumahnya itu mendatangkan ketenangan. Ya. Coba dibuka surat An-Nahl ayat 80. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar rumah kita itu mendatangkan apa? As-sakinah. Ya, mendatangkan sakinah. Dan para ulama mengatakan, bagaimana kita bisa mendatangkan ketenangan pada rumah ini? Yang pertama adalah kita gunakan rumah ini ya, al-madrasatul ula. Rumah ini adalah madrasatul ula. Madrasah pertama kali bagi anak-anak kita untuk menanamkan akidah, nilai-nilai keimanan dan agama. Sebelum kita sekolahkan kemana-mana, Pak. Ya. Banyak Pak sekolah yang gedungnya tinggi, ustadznya profesional luar negeri, bayarannya juga, bayar sekolahnya pun mahal. Tapi tidak lebih baik daripada apa? Orang tua sendiri yang mengajari anak itu. Maka para ulama mengatakan al-madrasatul ula, jadikan rumah itu madrasah yang pertama kali mendidik anak-anak. Ya. Baiti jannati, jadikan rumah itu adalah surga ya. Lah pertanyaannya Pak, jenengan niku nek ten griya niku kerasan napa mboten? Tenang napa mboten? Ruwet napa mboten? Nah, itu sampean nyeteli koplo mawon ten griya. Nyeteli dandut ya. Nah, Rasulullah mengatakan zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'ani was-shalah. Hiasilah rumah-rumahmu itu dengan membaca Al-Qur'an dan salat. Salat apa yang dilakukan di rumah? Qiyamul lail, ya.
Oma wis gak tahu diwacakno Quran, wis gak tahu digawe salat, digawe main judi. Digawe kumpul-kumpul minum khamr. La haula wala quwata illa billah. Ndi arep tenang, Pak, ya. Digawe arisan. Ya arisan itu enggak apa-apa ya. Bukan enggak boleh ya, tapi dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang tidak melanggar syariat. Ada arisan kumpulan ya, tapi ngundang artis dangdut ya. Nah, disinilah bagaimana kita mendapatkan rumah yang tenang. Kalau rumah kita itu tidak pernah kita hiasi dengan bacaan Quran dan juga tidak kita pakai untuk sholat, ya. Nah, Rasulullah itu seringkali melaksanakan sholat rawatib itu di mana? Di rumah, karena rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Ini antum ada masjid. Wis tak sholat rawatib ya. Akhirnya gak sholat jamaah. Sholat rawatib gak sholat jamaah ya. Nah, sholat rawatibnya di masjid saja gak apa-apa ya. Jadi 12 rakaat yang apabila kita kerjakan maka Allah menjamin kita masuk ke dalam jannah. Yaitu sholat qabla 2 rakaat sebelum zuhur ya. Kemudian setelah zuhur 4 ya, kemudian sebelum asar ya, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya dan qabla subuh ya. Nah, itu 12 rakaat. Kalau kita rutin Pak, Masya Allah ya. Nah ini tapi kalau rawatib itu kita sulit mungkin ya di rumah ya, karena nanti kita ndak nutut, kita ndak dapat fadilah jamaahnya, kadang-kadang telat kan gitu ya. Nah, tetapi yang jelas kita memiliki kesempatan yang besar untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat sholat, yaitu pada saat qiyamul lail ya, bersama anak, bersama istri. Insya Allah kalau kita istiqomah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, jadikan rumah kita itu hiasi dengan Al-Quran dan sholat, maka akan terwujud baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemudian yang ketiga, ini erat sekali kaitannya Pak ya. Indahu zaujatun taradhahu ya. Jadi indikator kebahagiaan itu yaitu kita punya istri, yang istri kita itu ridho dengan suami ya. Jadi istri yang ridho dengan suami itu Masya Allah ya. Kata Rasulullah, idza nadzarka sarratka ya. Kalau kamu itu melihat istrimu saja itu menyenangkan ya, dilihat menyenangkan. Kenapa kita datang ke rumah ada istri yang Masya Allah ya ridho dengan kita ya. Wis ya, bojoku teko-teko ya, kondisi capek, dibuatkan apa? Minuman hangat ya, dicepakno mangane ya, dipijeti, Masya Allah ya. Iki sing gak duwe bojo ya mikir-mikir iki ya. Nah cepet ya. Tidak lantas datang sudah kondisi capek, masalah banyak ya. Sampai oleh apa Mas? Kok oleh apa-apa dek? Waduh sampean iki wah ya. Akhirnya ya terjadi perkelahian. Nah, ada satu kisah yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran, khususnya untuk ummahat, ibu-ibu yang di belakang ya. Cerita tentang Ummu Sulaim, istri Abu Talha. Ketika Abu Talha itu sedang berperang, kemudian selesai peperangan pulang ya. Ya, ternyata di rumah ini ada kabar duka. Anak ya Abu Talha, anaknya itu, anak laki-lakinya meninggal. Tetapi Ummu Sulaim ini tidak lantas ya. Abu Talha datang terus dikasih tahu ya. Mas, anakmu gak ono Mas ya. Nah, pegel, kesel ya, habis perang ya. Kita bisa bayangkan Pak, kalau misalnya caranya seperti itu. Tetapi ternyata
Masya Allah ya, Ummu Sulaim ini wanita soleha, istri yang betul-betul menghargai suaminya. Ya, datang Ummu Sulaim kemudian ya berhias diri dengan ya dengan sempurna untuk suaminya, disambut dengan senyuman. Seperti tidak ada kejadian apapun ya. Sampai akhirnya disambut Ummu Sulaim dengan sebaik-baiknya ya, dan suami istri ya. Kemudian setelah itu, setelah puas Abu Tulha ditanya, "Ya Abu Tulha, wahai Abu Tulha, gimana kalau ada orang yang mengamanatkan ya, diberi amanah, kemudian amanahnya itu diambil lagi, ya kita kasihkan." "Ya Abu Tulha, anakmu amanah yang diamanahkan oleh Allah diambil oleh pemiliknya." Ya. Apa jawab Abu Tulha? Ya, kaget. Loh kok sampean ngomong saiki? Ya. Ya tapi ya kaget, gak langsung marah-marah soalnya wis ya, istrinya melayani dengan baik ya. Gak sampai gelut ya. Jadi sudah ada ya, istilahnya frekuensinya, tensinya itu sudah turun ya. Ya ngamuk, tapi ngamuknya ya, wah ya. Akhirnya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai Ummu Sulaim ya berdoa kepada Allah, "Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha." Ya Allah, berikanlah pahala atas ujian musibah yang datang kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 orang anak mujahid semuanya. Ya. Orang-orang tangguh semuanya dan mati syahid semuanya. Masya Allah ya. Nah inilah ya contoh dari bagaimana seorang istri itu ridho kepada suaminya. Akhirnya apa? Allah memberikan keberkahan. Nah kalau kita di rumah itu punya istri ya yang senantiasa ridho kepada kita, taat kepada suaminya, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendatangkan apa? Bahagia. Nah, tanda yang terakhir Pak, ini yang perlu diperhatikan dan menjadi pusat perhatian Pak ya. Ya. Salimun minadaini yuthkiluhu au yu'dhihi ya. Orang yang bahagia itu Pak tanda-tandanya tidak punya hutang. Ya. Tidak punya hutang yang memberatkan hidupnya. Wa yu'dhihi dan menghinakan dia. Nah, ini tanda-tandanya. Nek nonton jenengan iki kaya aneh ya bahagia ini, Pak. Insyaallah mboten enggak ada utang nggih. Nggih. Bu, mboten enggak ada utang nggih? Nggih, alhamdulillah. Nggih. Jadi bahagia fit dunya wal akhirah. Nah, ini tanda-tanda bahagia. Jadi harus kita wujudkan ya. Ya. Sampai duwe utang, mboten. Wah, masyaallah, alhamdulillah bahagianya hidup ini. Ini tanda-tanda kebahagiaan yang diberikan oleh para ulama, sehingga harus kita wujudkan ya. Jadi dunia itu kalau kita letakkan di tangan ini kita bisa ngatur Pak. Tapi kalau dunia sudah diletakkan di dalam hati ya, barang siapa yang himmahnya, keinginannya dunia ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya itu dan menjadikan ruwet Pak dunia ini. Dijadikan ruwet dalam hidupnya. Ya. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia itu. Laisa lahu min khalaq, dan dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam akhirat. Dan di akhirat nanti kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Nah, ini hati-hati. Artinya apa? Kita sebagai seorang mukmin tidaklah meletakkan dunia itu di dalam hati kita. Artinya keinginan kita, orientasi hidup kita ini bukan materi. Orientasi hidup kita ini bukan dunia. Kalau orientasi kita dunia Pak, sampai apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, menjual ayat, menjual kitab, menjual pemahaman-pemahaman. Ya, ada hijrah radikal dari radikal ke moderat. Ada yang nulis buku Pak. Waduh ya, macam-macam. Ya. Dan ini bahaya.
Kalau ini sudah dilihat oleh musuh-musuh Islam, digunakan, Pak. Maka sekarang ini ada program apa? Deradikalisasi. Ini program yang mencontoh program Amerika, di mana di sana ada namanya RAND Corporation. RAND Corporation ini, Pak, terdiri dari 2.000 ulama dari seluruh dunia. Padahal RAND Corporation ini organisasinya orang kafir. Tujuannya apa? Ya itu tadi tujuannya apa? Deradikalisasi. Ya. Akhirnya pemikiran-pemikiran yang Islami jadi moderat. Moderat itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhati-hati ya dari pemahaman-pemahaman yang nantinya tujuannya itu adalah dunia, ya. Ats-tsamanul qalilud dunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kajian tafsir di dalam surat Al-Baqarah ayat 78 dan 79 ini menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Monggo. Oh, nggih, monggo, Pak. Nggih. Seorang pemimpin mendapat gaji setiap bulan 100 juta. Dia mengatakan gini, Ustaz, arah hukumnya mengikuti sistem pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu kalau salah sendiri oleh Allah. Sama begitu, Ustaz. Iya. Maksudnya gimana, Pak? Yang iya. Nah. Baik. Jadi itu kalau kita kembali kepada ayat ini, yaitu cara-cara orang Yahudi, ya. Cara-cara orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu memang mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ingin saya melanjutkan ayat berikutnya, ya. Tapi karena waktunya tidak nutut, Pak, ya. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa ya, dia melakukan hal yang seperti itu, merubah ayat dan lain sebagainya, karena merasa nanti dia itu disiksa sebentar saja, ya. Disiksa hanya sebentar saja. Jadi merasa bahwa wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, ya. Dan mereka mengatakan, ya, kita ini nanti disiksa oleh Allah sebentar, ya. Jadi dari 70.000 tahun, ya, berada di surga itu, di neraka itu, nanti dia memiliki pemahaman bahwa orang Yahudi itu disiksa cuma 1 hari. Dan nanti digantikan oleh Muhammad dan pengikutnya. Nah. Jadi itu keyakinannya di situ. Nah, makanya cuma waktunya tidak cukup. Jadi tafsirnya ayat ini seperti itu. Jadi orang Yahudi itu yakin bahwa mereka ini adalah orang yang benar. Nah, sehingga sakarepe dhewe. Nah, tetapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, ketika setelah menaklukkan Khaybar, itu kan diundang oleh orang-orang Yahudi, ya. Diundang oleh orang-orang Yahudi. Kemudian mau diracun, Pak. Kambing yang disiapkan, masakan kambing yang disiapkan oleh orang Yahudi untuk mengundang Rasulullah itu sudah diracun. Ya, tetapi Rasulullah tahu, sehingga ketika datang itu Rasulullah langsung bertanya, ya, apakah kalian percaya kepada saya? Ya, percaya. Ya. Nah, siapa yang meracun kambing ini? Ya. Nah, kemudian mereka mengatakan kami, orang-orang Yahudi, kami. Kenapa kamu racun ini? Kalau kamu nabi, berarti kamu tidak makan kambing ini. Sampai seperti itu, Pak, orang Yahudi itu. Jadi
Kemarin kita kaji orang Yahudi itu kan model-modelnya seperti itu. Jadi sampai dia itu betul-betul mendapatkan bukti. Sudah mendapatkan bukti pun mereka tetap kafir. Nah, makanya kalau ada orang yang sudah tahu kebenaran Al-Quran, sudah tahu kebenaran Islam, dan dia mempelajari semua ya secara detail ya, bahwa Islam ini adalah agama yang benar, tetapi dia tidak mengikutinya, maka dia menjadi bagian ahli kitab, orang-orang Yahudi tadi. Nah, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Dan model-model seperti ini sangat banyak ya. Orang-orang liberalis, orang-orang sekuler ya, apalagi orang-orang komunis ya. Jadi orang-orang komunis itu sekarang berlindung di balik agama, padahal tidak beragama. Nah, ini kalau kita kaji juga ya, banyak kita temukan faktanya di lapangan. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ngoten nggih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.